Dan ruang kritik itu harusnya diisi oleh anak muda. Ruang kritik itu harusnya terpenuhi oleh mereka yang merasa bahwa memang kekuasaan melakukan pengkhianatan terhadap penyelenggara negara, melakukan pengkhianatan terhadap rakyatnya. Jangan takut bicara, guys. Karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua kembali lagi di channel YouTube ini. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena di beberapa bulan terakhir channel YouTube ini tidak pernah ngupload konten lagi. Karena ada sedikit masalah ya, channel YouTube ini kemarin nggak bisa diakses dan hampir 2 bulan akhirnya kemudian channel YouTube ini bisa diakses kembali. Ini adalah sesuatu hal yang menurut saya sangat fantastis karena ada beberapa orang yang agak sedikit nakal ya supaya mungkin melihat progres dari channel YouTube ini kemudian menganggap bahwa channel YouTube ini mungkin berbahaya untuk menghidupkan daya kritis anak muda. Tetapi teman-teman semua, terlepas dari itu semua, satu hal yang ingin saya ingatkan ketika channel YouTube ini kemudian kembali lagi di permukaan, bisa ngupload lagi konten, dan kita bisa kembali berbicara bebas ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga daya kritis, bagian dari kita untuk merawat nalar kritis bangsa kita. Nah teman-teman semua, ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kritisisme itu bisa terus kita jaga. Kritisisme itu terus bisa kita rawat dalam upaya kita untuk memberikan kritik kita terhadap ya, kezoliman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Teman-teman semua, saya ingat satu pesan ya dari salah satu buku yang saya baca bahwa kritisisme itu adalah sesuatu hal yang harusnya dirawat dan dijaga oleh anak muda khususnya. Bukan hanya oleh anak muda, tetapi kekuasaan pun mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nalar kritis itu supaya tetap hidup di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat. Berbahaya misalkan ketika kritisisme itu sudah tidak ada. Ruang-ruang kritik itu sudah disumbat oleh kekuasaan, oleh orang-orang yang memiliki kepentingan misalkan. Kita sudah tidak bisa lagi hidup sebagai suatu bangsa, sebagai suatu anak bangsa yang bebas untuk menyatakan kritik kita terhadap kekuasaan. Padahal teman-teman semua, bila kita merefleksi kembali ingatan kita, ada satu tradisi yang sebenarnya memang sudah mendarah daging harusnya di anak muda Indonesia. Tradisi itu adalah tradisi kritisisme. Kita bisa merefleksi kembali ingatan kita ketika Sumpah Pemuda misalkan. Ya, Sumpah Pemuda itu bukan hanya kita artikan sebagai 3 butir sumpah saja, tetapi 3 butir sumpah itu melalui suatu proses kritisisme. Ya, kritisisme terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh penjajah kepada pribumi kala itu sehingga memunculkan kritisisme anak muda. Perlawanan mereka melalui kritikan. Nah, ini menjadi penting. Dan ketika di awal-awal kemerdekaan, kita bisa perhatikan juga di mana ya kritisisme itu menjadi salah satu modal penting bagi founding persons kita untuk melakukan diplomasi politik, untuk melakukan ya atau mencuri perhatian dunia bahwa negara Indonesia adalah negara yang siap untuk merdeka, negara yang memang sudah waktunya untuk merdeka. Dan perlawanan-perlawanan itu dilakukan melalui kritisisme yang terus dijaga, kritisisme yang terus dirawat oleh bangsa Indonesia. Nah, hari ini ya kritisisme justru disumbat. Kritisisme justru ingin dilemahkan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan. Padahal ya pelemahan terhadap kritisisme, ya pelemahan terhadap nalar kritis ya, khususnya anak muda, ini adalah bagian dari pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena kita mengetahui bahwa di dalam konstitusi kita, anak muda, seluruh warga negara Indonesia itu mempunyai kebebasan untuk memberikan kritikan dan masukan kepada kekuasaan, ya, untuk menyampaikan pendapat mereka terhadap public policy, terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Karena tentunya kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan ini pasti akan menuai pro dan kontra, pasti akan mendapatkan kritik dari warga masyarakat. Dan ruang kritik itu harusnya diisi oleh anak muda. Ruang kritik itu harusnya terpenuhi oleh mereka yang merasa bahwa memang kekuasaan melakukan pengkhianatan terhadap penyelenggara negara, melakukan pengkhianatan terhadap rakyatnya. Nah, inilah yang kemudian kita terus dorong. Channel YouTube ini hadir untuk kemudian menawarkan pikiran alternatif agar kemudian
pikiran-pikiran kritis itu bisa ditampung, pikiran-pikiran kritis itu bisa disalurkan kepada kekuasaan, atau mungkin minimal pikiran kritis itu menjadi bagian penting yang selalu beriringan di lingkungan kita. Karena ketika kritisisme itu ada, kita tidak akan lagi menjadi negara yang lemah. Minimal indeks pembangunan manusia kita akan meningkat. Karena kritisisme itu ya akan melahirkan dan mengajarkan kita untuk terus produktif di setiap waktu. Kita produktif untuk membaca buku, kita produktif untuk berupaya mencari tahu sesuatu hal yang baru. Nah, itu tidak boleh dihalangi oleh kekuasaan, tidak boleh dibatasi oleh kekuasaan. Pesan saya, ketika kekuasaan menginginkan indeks pembangunan manusia Indonesia semakin baik, ya, maka kritisisme itu harusnya dirawat. Kritisisme itu harusnya memang disupport lebih oleh kekuasaan. Bahkan suplai, ya, kritisisme itu harusnya dimunculkan oleh kekuasaan. Kekuasaanlah yang akan kemudian memancing, ya, kritisisme itu muncul di tengah-tengah publik kita sehingga rakyat terbiasa dengan pikiran-pikiran kritis. Rakyat terbiasa berpikir. Anak muda ya dirangsang untuk terus berpikir, menemukan gagasan, menemukan solusi terhadap masalah yang terjadi. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting sehingga perlu kita kawal bersama, dan channel YouTube ini menurut saya salah satu solusinya. Mudah-mudahan uploadan setelah 2 bulan lebih nggak pernah ngupload di channel YouTube ini menjadi momentum balik, ya, sehingga kita terus bisa merawat daya kritis kita. Anak muda kembali pada role mereka, bahwa mereka adalah anak muda Indonesia yang memang sudah wariskan tradisi kritisisme oleh founding persons kita, sehingga kita terus menjadi anak muda yang kritis, anak muda yang tidak takut untuk berbicara di ruang-ruang publik, khususnya untuk mengkritisi kekuasaan. See you next time.